Beliau dikenal suka menolong rakyat-rakyat miskin. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Said mulai prihatin dengan kondisi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Beliau mendengar secara langsung tangisan anak-anak yang kelaparan meminta makan pada orang tuanya. Langkah pertama yang dilakukan untuk membantu rakyatnya adalah dengan cara berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Raden Mas Said pun kemudian memutuskan untuk mencuri di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, beliau mengambil berbagai bahan makanan setiap malam secara diam-diam dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Suara ayam pun berkakak. Ayo, berkakak ini. Sini. Ini berkakak, Mbak. Menandakan wajar Raden Mas Said bergegas kabur, tetapi pada akhirnya ia tetap ketahuan mencuri oleh pengawal kerajaan dan seketika dibawanya Raden Mas Said menghadap ayahandanya, Tumenggung Wilatikta. Yo. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu. Kenapa kau mencuri? Ngamuklah. Mohon maaf, hamba mencuri hanya untuk membantu rakyat yang kelaparan. Tumenggung Wilatikta tidak peduli dengan alasan yang diberikan oleh Raden Said. Raden Said pun diusir dari kerajaan. Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya ia menetap di hutan Jatiwangi. Di situ orang menyebutnya sebagai Branda Lokajaya. Suatu hari ada seseorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi dengan membawa sebatang tongkat yang berkilauan seperti emas. Dari jauh Raden Mas Said sudah mengincarnya. Tiba-tiba Raden Mas Said merebut tongkat tersebut dan orang tua itu jatuh tersungkur. Kali jaga gak kamu? Nggak tahu. Maafkan aku. Aku kira tongkatmu terbuat dari emas. Sudah, janganlah menangis. Ini aku kembalikan. Bukan tongkat ini yang aku tangisi, melainkan aku sudah berbuat dosa. Rumput ini tercabut ketika aku terjatuh tadi. Saya beberapa orang yang rumput tercabut merasa berdosa. Iya, berdosa karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Itu suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya Wilayarta. Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang cara mendapatkannya yang keliru. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Hal itu hanya akan menambah kotor pakaianmu saja. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram. Itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Allah adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari yang baik dan halal. Raden Said pun menyadari betapa kelirunya perbuatan yang ia lakukan selama ini. Dari situlah Raden Said ingin menjadi murid lelaki tua itu. Namun ada syarat, yaitu beliau harus menunggui tongkat yang telah ditancapkan di tanah sampai kakek tua datang. Selama 3 tahun beliau bersemedi dan Raden Said pun dibawa ke Tuban karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Beliau menimba ilmu bersama Sunan Bonang dan diberi gelar Sunan Kalijaga karena beliau pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Habis dari ceritanya, teman-teman semua, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijaga yaitu apabila kita mempunyai
ajaran yang baik haruslah kita lakukan dengan cara yang baik. Dan apabila kita diberi amanah, haruslah kita jaga dengan baik pula. Ketupat ditutup santan, menawi lepas nyuwun pangapunten. Bila utawi walidaya, wassalamu